dan properti. Kenapa kok tanah? Karena tanah nilainya selalu naik. Jarang kita mendengar nilai tanah turun. Tapi Pak, harga sekarang mahal tanah itu. Ya, kalau belinya itu di kota besar, dikatakan mahal. Maka kalau kita uangnya terbatas, cara belinya adalah agak minggir ke desa atau jangan ke tengah kota. Karena apa? Karena kita yakin suatu saat akan ada perluasan kota dan harga tanah ini akan menjadi mahal. Kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli alaihi, beserta keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu ya, karena sepertinya teman-teman yang ada di sini juga sudah menunggu sejak lama ya, sekitar 1 jaman. Mungkin Bapak mungkin bisa dipersilahkan untuk Bapak Bambang Nur Fauzi memberikan sambutan dan pemaparannya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Selamat bergabung Pak Beni Komara dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Salam ya, ini dari kami siswa dan siswi CLC Bakti Jaya Indonesia. Rekan-rekan siswa yang saya banggakan, mohon maaf kami mengganggu malam minggunya yang biasanya malam minggu dengan belajar. Jadi saya ganggu lagi untuk belajar lagi ya, mendalami ilmu, menambah lagi pengetahuan. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk tidak berada di zona nyaman. Artinya biasanya kalian masuk dengan Zoom, Microsoft Teams. Nah, kali ini masuknya dengan Zoom. Nah, itu harus sudah dibiasakan. Ini adalah pembelajaran bahwa kalian harus terbiasa dengan suatu perubahan. Ya, harus terbiasa dengan tidak selalu berada di zona nyaman. Ya, jadi kenapa kegiatan ini dilakukan? Insya Allah nanti Pak Beni dan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Gresik itu akan memberikan materi-materi, mudah-mudahan bisa secara rutin berkala bagi kita semua. Tujuannya adalah agar kalian lebih percaya diri lagi ya, bahwa pekerja migran Indonesia itu juga bisa ya menuntut ilmu sambil bekerja, bisa meningkatkan kualitas dirinya ya melalui pembelajaran walaupun dilakukan secara online. Ya, jadi di sini Pak Beni, teman-teman ini cara belajarnya seperti ini. Jadi jam 9, setengah 10 itu mereka masuk online dan setiap hari mereka belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, terus mengerjakan tugas-tugas dalam buku modul, dalam tugas modul. Nah, itu yang mereka lakukan. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini tujuannya juga salah satunya adalah untuk membekali kalian dalam persiapan menuju kembali ke tanah air. Ya, walaupun ada batasan, ada enaknya juga ada, tapi kan jangan lupa suatu saat kalian harus kembali ke tanah air, dan salah satu yang harus dipersiapkan adalah bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Nah, kalian yang mau buka video boleh ya. Jadi, tapi yang sudah mandi, sudah cantik, karena di sini saya dan Pak Beni dan Pak Mariono dan siapa nih, hanya ada beberapa aja yang ganteng, yang lain itu cantik-cantik semua ya. Jadi kalau saya dan Pak Beni dibilang cantik nanti kan aneh juga gitu ya. Jadi ini sudah 25 orang karena masih ada kelas di sosialisasi kelas 12. Jadi sambil menunggu teman-teman,
kita perkenalkan dulu ya. Ini saya bacakan dulu ya biografinya, kurikulum vitae-nya ya Pak Beni. Jadi Pak Beni ini nama lengkapnya adalah Beni Dwi Komara, SSI MM. SSI itu sarjana sains ya. MM-nya Magister Manajemen. Nah, kalian di sini juga bisa nanti suatu saat ya mendapat gelar yang sama. Bisa sarjana sains, bisa sarjana teknik ya, Magister Manajemen S2-nya itu ya bisa. Dimulai dari kejar paket B, dimulai dari kejar paket C ya. Jadi jabatan akademik beliau adalah tenaga pengajar ya, dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, adakah di sini yang orang Gresik? Jawa Timur? Ada? Banyak ya? Ya. Oke. Terus Pak Beni ini ya, riwayat pendidikannya S1-nya di Institut Teknologi 10 November ITS ya, di Surabaya. Ya. Jurusannya adalah MIPA, matematik. Waduh. Bentar lagi yang mau ujian pendidikan kesetaraan nih, kalau ada yang nggak ngerti matematik ya bisa nanti tanya-tanya dengan Pak Beni. Nah, kalau S2-nya beliau di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi nggak jauh-jauh dari Surabaya. Ngajarnya di Universitas Muhammadiyah Gresik. S2-nya ilmu manajemen. Pelatihan yang pernah beliau ikuti banyak sekali ya. Workshop writing reference book, writing and publishing in high impact journal. Jadi gimana caranya menulis dan menerbitkan ya. Jadi kalian yang hobi menulis nanti bisa nih komunikasi ya dengan Pak Beni, bagaimana cara menulis yang baik ya. Nah, terus pendamping usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, buat kalian nih yang nanti mau usaha ya, belajar kewirausahaannya nanti bisa juga. Dan pengalaman mengajarnya, beliau pernah mengajar di bisnis internasional mata kuliahnya. Manajemen diri ya, manajemen diri tuh dari judulnya aja bagus ya, manajemen diri. Jadi diri ini juga harus ada manajemennya. Terus entrepreneur, project 1 ya. Entrepreneur itu kewirausahaan. Ya, terus manajemen inovasi dan kreativitas, mata kuliah inspirasi bisnis. Apresiasi olahraga dan budaya, aplikasi bisnis, statistika bisnis ya. Manajemen ekspor impor, mata kuliah yang bagus-bagus nih ya. Kalian pasti penasaran nanti dengan mata kuliah seperti ini, pelajaran seperti ini. Eksekusi bisnis, metodologi penelitian bisnis ya. Dan sudah beberapa karya ilmiah yang beliau luncurkan ya. Jadi ada buku beliau di tahun 2019, buku monograf ya, Teknik Cerdas Profit Maksimal. Judulnya bagus ya, Teknik Cerdas Profit Maksimal. Profit itu adalah keuntungan. Cara efektif pengambilan keputusan jual beli saham. Nah, itu. Bagi yang mau belajar jual beli saham, tuh. Jadi ada belajarnya dulu. Jual beli saham itu, ya. Terus potret kewirausahaan Indonesia, redesign bisnis pasca pandemi. Wah, baru nih ya 2020. Terus pengantar bisnis syariah. Ya, dan masih banyak lagi pelatihan yang beliau ikuti. Ada konferensi, seminar ya. Ini kalau dibacain nanti semuanya kalian pengen belajar nanti. Jadi itu singkatnya profil beliau, dan sekarang saya perkenalkan ini profilnya rekan-rekan siswa di CLC BJI. Ini udah 30 orang alhamdulillah. Jadi siswa di sini adalah siswa yang tergabung di Community Learning Center Bakti Jaya Indonesia. Kejar paket A-nya nggak ada ya tahun ini, paket B ya SMP, paket C SMA. Ada juga yang D1 ya, dari beberapa orang, Mbak Habibi dan Mbak Nuning ya, dan teman-teman yang lain di sini adalah siswa-siswi yang
bergabung di CLC Bakti Indonesia. Jadi nanti apa sih yang akan Pak Beni berikan materinya? Jadi materi yang beliau berikan itu adalah tentang ya cerdas mengelola keuangan pribadi produktif. Cerdas mengelola keuangan pribadi lebih produktif. Jadi judulnya ini penuh tantangan nih ya. Cerdas mengelola keuangan pribadi. Emangnya saat ini nggak cerdas? Bukan begitu ya. Mungkin ada beberapa yang kurang pas. Nah, nanti beliau akan menjelaskan. Yang lebih produktif itu gimana? Ya lebih berbanyak manfaatnya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, kalian nanti dengarkan paparannya karena ini menjadi bagian dari tugas juga. Dan jika ada yang kurang jelas, tanyakan langsung supaya lebih efektif. Kita dengar paparan dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, itu akan saya pandu untuk tersampaikan dengan Pak Beni. Ya, silakan Pak Beni. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau teman-teman semuanya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberikan kesehatan hingga saat ini bisa berkumpul meskipun via daring atau online seperti ini. Ya, setidaknya kita masih bisa bertatap muka meskipun saya saat ini ada di Surabaya, ada di Indonesia. Alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan teman-teman di payung. Wah, ini buat saya ini kehormatan. Senang sekali mendengarnya tadi paparan Pak Bambang diperkenalkan semuanya. Ya, saya cukup bangga dengan semangat. Segini ada 30 orang yang masih belajar. Itu sesuatu sekali. Sedikit mengingatkan saya dulu juga seperti itu. Jadi ketika lulus STM sama bapak itu langsung disuruh kerja. Kerja malamnya saya kuliah juga. Saya dulu kerja di PT PAL dulunya. Terus ke ITS itu harus naik motor boncengan berdua sama teman. Itu waktu ceritanya seru banget sampai akhirnya bisa lulus. Itu sesuatu buat saya. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini mampu semuanya. Karena dulu saya juga bisa seperti itu, lulus S1, kemudian ambil S2, dan selesai. Saya dulu 17 tahun kerja di PT PAL, terakhir saya jabatan jadi procurement manager, lalu saya resign, saya berwirausaha, dan di sela-sela waktu itu, saya coba mengabdikan diri sebagai dosen. Jadi saya spend 1 hari khusus saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, mudah-mudahan ada sedikit banyak ilmu yang saya miliki beserta pengalaman-pengalaman saya coba share ini nanti pelan-pelan. Apakah cukup didengar suara saya? Mohon maaf. Bisa Pak, alhamdulillah bisa didengar. Silakan Pak. Iya, bisa. Saya coba buka PowerPoint-nya dulu. Ini saya pakai PowerPoint supaya teman-teman yang ada di sana ada yang dilihat PowerPoint-nya, sehingga nanti saya menjelaskan bisa melihat PowerPoint-nya, jadi bisa punya gambaran. Baik, kali ini saya akan coba membawakan materi cerdas mengelola keuangan pribadi agar produk. Saya awali dari beberapa permasalahan yang selama ini kita rasakan. Kalau saya terus terang merasakan seperti ini, saya yakin juga banyak orang mengalami ini. Kalau teman-teman kalian sudah tidak mengalami ini, berarti sudah sukses. Yang pertama, jadi pengalaman ini adalah pengalaman yang tidak baik, jadi membuat kita selalu stres. Yang pertama apa sih? Setiap akhir bulan, kita selalu merasa terhimpit keuangan. Apa masalahnya?
terutama untuk orang-orang yang bekerja, yang setiap bulannya mendapat penghasilan yang tetap. Jadi biasanya di awal bulan itu kita merasa mempunyai uang yang sangat banyak. Kemudian karena merasa uang banyak, dibelikan apa saja yang kita inginkan, tahu-tahu di akhir bulan uangnya kok sudah habis, sedangkan pengeluaran kita banyak yang belum diselesaikan. Ya, yang sering akhirnya di setiap akhir bulan kita memiliki kesulitan keuangan. Itu permasalahan yang unik yang sering sekali kita rasakan. Yang kedua, kita sadar bahwa kita tidak selamanya bisa bekerja dan bisa menghasilkan. Paling kita bekerja normalnya 55 atau 60 tahun kalau diperpanjang, maka kita selesai. Padahal bisa jadi hidup kita akan lebih dari itu. Dan kita mungkin tidak produktif di usia itu. Jadi kita harus pandai mengatur ketika kita berada pada posisi yang produktif. Permasalahan ketiga yang kita bikin stres dan kita merasa perlu harus mengatur keuangan adalah sering kita rasakan bahwa pemasukan kita itu banyak tetapi selalu kurang. Nah, itu jadi masalah. Jadi sedikit kurang, pemasukan banyak juga kurang. Wah, ini berarti artinya kita sudah waktunya untuk mengatur keuangan kita. Dan terlebih lagi setelah kita sadari, ternyata kita tidak punya tabungan. Atau kalaupun kita punya tabungan, jumlahnya masih terbatas. Apalagi dibandingkan dengan cita-cita kita, kemauan kita, keinginan kita, itu sepertinya kok masih jauh. Itu tandanya juga kita perlu mengatur keuangan kita mulai sekarang. Terlebih lagi dengan permasalahan yang keempat, bagaimana masa depan kita nantinya ketika sudah tidak produktif? Bagaimana masa depan anak kita atau saudara-saudara kita nantinya ketika kita sudah tidak produktif? 5 hal yang saya sampaikan ini sering membuat kita stres. Ini artinya apa? Artinya kita sudah mulai harus bisa mengatur keuangan kita mulai sekarang. Bagaimana caranya? Ini saya akan coba menjelaskan caranya. Yang pertama, kita harus memiliki mental orang kaya. Seperti apa Pak mental orang kaya? Mental orang kaya adalah selalu bahagia. Uang itu dipegang di tangan, bukan dimasukkan di dalam hati. Artinya apa? Sering kita punya banyak uang, itu over, senengnya itu berlebihan, sehingga apa aja yang muncul ingin dibeli. Atau sebaliknya, ketika kita nggak punya uang, maka kita sangat bersedih dan stres. Mentalitas orang kaya, yaitu punya uang, tidak punya uang, itu tidak mempengaruhi hatinya. Dia akan selalu bahagia. Kenapa? Karena semuanya sudah dia atur. Seperti apa ngaturnya? Akan saya jelaskan selanjutnya. Yang kedua, setelah bahagia, yaitu tidak terlalu banyak gaya. Kalau pakai rumus fisika, tekanan itu berbanding lurus. Banyak gaya nih Pak. Artinya apa? Kalau kita semakin banyak gaya, maka tekanan hidup kita akan semakin tinggi. Apa Pak ini dengan gaya itu? Ya, terlalu memperturutkan model kita, style kita. Misalkan harus selalu baru, harus selalu handphone terupdate yang terbaru. Kemudian laptop, karena saya senang laptop, mungkin kita kejar laptop yang terbaru terus. Kalau itu produktif, itu tidak akan ada masalah. Apa maksudnya produktif? Artinya yang kita beli itu akan menghasilkan sesuatu. Asal kalau dalam kacamata keuangan, maka menghasilkan uang. Kalau saya beli laptop, maka saya akan banyak melakukan membuat konten video misalkan, dan itu akan menghasilkan, paling tidak akan saya share, bermanfaat orang banyak, itu boleh dikatakan sebagai produktif. Itu tidak ada masalah.
Tapi kalau hanya modelnya itu konsumtif, hanya untuk konsumsi saja, maka itu sebuah kerugian. Nomor satu saya sudah jelaskan. Cara kelola keuangan yang kedua adalah kita harus membuat perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mempunyai daftar pengeluaran kita. Jadi seluruh pengeluaran dalam 1 bulan itu kita tulis. Misalkan untuk sekolah anak, untuk biaya makan, semuanya ditulis. Sampai yang terkecil, yang akan muncul tagihan dalam 1 bulan itu semuanya kita tulis. Setelah pengeluaran selesai, yang kedua kita tulis dana sosial. Misalkan ada zakat, ada kita ngasih seorang fakir miskin, untuk keluarga, dan lain sebagainya, itu kita tulis. Dan yang ketiga adalah kita tulis tabungan atau investasi berapa yang akan kita ambilkan dari setiap pemasukan kita. Jadi ada 3 tadi itu. 1, pengeluaran biasanya antara 40-60%, kemudian dana sosial kisarannya antara 10-20%, dan tabungan antara 20-40%. Orang per orang tidak sama. Tergantung apa Pak? Tergantung pendapatan dia, tergantung pengeluaran dia. Semakin besar dia pendapatannya, maka persentase ini akan bisa dirubah. Misalkan tabungannya jadi besar, atau kalau dia pengeluarannya kecil juga tabungannya akan lebih besar. Atau sebaliknya, kalau pendapatannya kecil dan pengeluarannya besar, maka akan membebani keuangan kita karena kebanyakan di pengeluaran kita. Setelah itu, ada kata cukup. Apa maksudnya? Kalau misalkan pengeluaran sosial itu dijumlah melebihi pendapatan kita, maka kita harus melakukan adjustment atau disesuaikan. Oh, berarti pengeluaran kita jangan terlalu besar. Misalkan nih, kita punya anggaran untuk jalan-jalan, untuk beli baju, itu sangat besar. Karena ini tidak cukup dengan pendapatan kita, maka itu harus kita koreksi, harus kita kurangi, kita perkecil. Pengeluaran apa lagi nih yang menjadi kecil? Sampai ada kata cukup. Cukup apa? Cukup untuk membiayai pengeluaran kita, cukup untuk dana sosial kita, dan cukup untuk tabungan atau investasi kita. Cukup, kemudian ada prioritas. Prioritas apa? Misalkan ada 4 pengeluaran. Mana nih yang wajib keluar dan mana yang bisa ditahan? Yang wajib keluar berarti dia diprioritaskan untuk masuk ke anggaran pengeluaran. Begitu caranya. Sekali lagi, buat perencanaan keuangan, atur pengeluaran, dana sosial, ada tabungan atau investasi, kemudian cukupkan antara pemasukan dan pengeluaran seluruhnya, dan kita punya yang namanya skala prioritas. Itu poin yang kedua. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu catat seluruh pengeluaran kita. Apa maksudnya? Setelah kita membuat perencanaan keuangan tadi itu, maka kita harus melaksanakan apa yang kita rencanakan. Kalau bahasa Inggrisnya itu plan your do. Rencanakan apa yang akan kamu lakukan. Setelah itu apa? Do your plan. Apa? Lakukan apa yang kamu rencanakan. Bukan apa yang kamu. Setelah itu, ketika kita melaksanakan perencanaan tadi, ada hal yang penting, yaitu apa? Tahan pengeluaran. Apa maksudnya, Pak? Misalkan nih, kita punya budget untuk membeli handphone di bulan ini dan sudah kita kalkulasi bahwa itu cukup dananya. Nah, ada tips supaya kita bisa efisien dengan cara apa? Tahan pengeluaran. Misalkan apa? Misalkan kalau kita ke toko handphone, sudah milih handphone tadi dan kita sudah ada anggarannya,
tipsnya adalah jangan langsung dibeli. Tunggu sampai besok. Oke, saya sudah mau beli ini, tapi saya nggak beli sekarang, saya tunggu sampai besok. Lah, ketika pulang ke rumah ini ada kesempatan kita berpikir, handphone baru ini saya butuhkan atau hanya keinginan saja? Apakah ini menunjang produktivitas kita, atau hanya konsumtif saja, hanya untuk beli-beli saja yang menghabiskan uang, yang tidak akan menghasilkan uang lagi pada kita? Oh, ternyata ini konsumtif. Nah, kalau kita konsumtif ya terus nggak usah beli, kita tahan dulu sampai bulan depan. Nah, itu salah satu cara. Hingga pada suatu saat handphone ini benar-benar sudah nggak bisa dipakai, wah, kita terpaksa harus beli. Itu beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menahan pengeluaran. Selanjutnya apa? Catat seluruh detail pengeluaran. Kan biasanya kita kalau beli sesuatu kan ada struknya. Itu kita kumpulkan, kita catat. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah untuk cara mengelola keuangan. Lakukan evaluasi. Evaluasi maksudnya apa, Pak? Mulai perencanaan yang kita tulis pengeluaran tadi itu dengan pos-pos keuangannya, kemudian realisasinya seperti apa nih? Pengeluaran kita yang kita anggarkan 40% dari pendapatan kita, apakah terlaksana semua atau membeledak menjadi 60% atau turun 30%? Nah, kita harus evaluasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya untuk bulan depan kita lebih cermat lagi atau lebih efisien lagi ketika membuat perencanaan. Ketika ada over pengeluaran, misalkan kita tadinya itu untuk biaya jalan-jalan kita anggarkan 1 juta. Ternyata dari catatan yang kita keluarkan itu kok 2 juta. Wah, ini lebih 1 juta, ini kenapa ini? Evaluasi, dulu kenapa ada ini. Wah, ini tidak boleh dilakukan. Ke depan saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Supaya apa? Supaya uang ini tadi masuknya tidak hanya di pengeluaran, tapi bisa masuk di tabungan. Karena kalau lebih di pengeluaran, tentu saja porsi tabungan akan berkurang. Kita lakukan perbaikan. Apa Pak yang jadi pedoman ketika melakukan evaluasi dan perbaikan? Ada 2, yaitu hemat atau efisien, dan yang kedua produktif. Jadi kalau kita perbaikan supaya lebih hemat lagi apa yang kita keluarkan, dan pengeluarannya itu menjadi barang-barang yang produktif. Jadi evaluasi dan perbaikan ada 2 kata kunci, yaitu semakin hemat dan semakin produktif. Baik, ini adalah 5 cara mengelola keuangan. Ini slide terakhir yang akan saya berikan, karena nanti saya akan coba tanya jawab. Setelah kita mempunyai tabungan, maka kita akan melakukan investasi. Jadi kita akan merubah uang kita menjadi aset. Ada pertanyaan, Pak, kenapa kok uang tidak disimpan saja di tabungan? Kok harus dirubah menjadi aset? Kalau uang ada di tabungan, betul itu sangat liquid. Liquid itu artinya kalau kita perlu bisa langsung ambil. ATM tinggal disogok atau dicolok kata orang-orang Jawa Barat, kemudian keluar uangnya dan kita bisa membeli sesuatu. Tetapi uang itu ada yang namanya inflasi. Inflasi itu artinya penurunan nilai uang. Jadi setidaknya dalam 1 tahun itu ada penurunan nilai uang itu sekitar 15-20%. Jadi uang kita yang tadinya misalkan 1 juta bisa membeli sepeda motor dengan harga 1 juta. Misalkan motor baru harganya 1 juta. Maka tahun depan sudah tidak bisa lagi untuk membeli 1 motor. Kenapa? Karena nilainya turun 1 juta seperti 800.000 kalau inflasi adalah 20%. Kita bayangkan 5 tahun kemudian sudah tidak ada artinya uang ini. Maka uang jangan hanya disimpan di tabungan. Di samping tergerus inflasi,
ada administrasi bank dan lain sebagainya, maka harus berubah menjadi aset. Bagaimana caranya Pak? Yang pertama, cara yang paling bagus adalah kita punya bisnis produktif. Kita berusaha, berwirausaha. Kenapa? Karena akan menghasilkan pendapatan buat kita. Akan tetapi, bisnis produktif ini harus didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan kita nanti ke depan ada waktu bertemu dengan saya akan coba pelan-pelan mengajari bagaimana bisnis yang produktif itu. Bisnis yang produktif ada risiko yang harus di-handle, yang harus kita atur supaya kita tidak kena risikonya itu. Yang pertama adalah bisnis yang produktif. Apa contohnya Pak? Ya contohnya kita buka warung di rumah, misalkan begitu. Yang lain lagi Pak, contohnya kita punya toko online, kita punya kos-kosan dan lain sebagainya. Itu bisnis yang produktif. Yang kedua, uang menjadi aset, yaitu kita belikan tanah dan properti. Kenapa kok tanah? Karena tanah nilainya selalu naik. Jarang kita mendengar nilai tanah turun. Tapi Pak, harga sekarang mahal Pak tanah itu. Ya, kalau belinya itu di kota besar, akan mahal. Maka kalau kita uangnya terbatas, cara belinya adalah agak minggir ke desa atau jangan ke tengah kota. Karena apa? Karena kita yakin suatu saat akan ada perluasan kota dan harga tanah ini akan menjadi mahal. Beli tanah dan properti. Yang ketiga caranya adalah dengan membeli komoditas. Apa itu Pak? Bisa emas, bisa perak, dan lain sebagainya. Ya kalau ibu-ibu kan sudah jelas biasanya kalau punya uang dibelikan ke emas. Emas bisa perhiasan, bisa dalam bentuk latakan atau emas batangan. Atau kalau di toko emas ada lagi namanya emas CT. Kalau mau investasi yang bagus adalah emas CT tadi itu, emas batangan. Karena naik turunnya harga antara kita beli dan jual di toko itu tidak jauh berbeda kalau emas batangan atau emas CT. Berbeda dengan emas perhiasan, ada selisihnya. Dan kecenderungan harga emas adalah selalu naik. Jadi kalau uang hanya ditaruh di bank akan termakan inflasi dan termakan administrasi bank dan lain sebagainya. Tapi kalau belikan emas harganya cenderung naik. Yang keempat adalah bisnis agrobis. Pertanian, ada peternakan, dan lain sebagainya. Misalkan nih, tadi kita sudah beli tanah di desa yang agak jauh. Nah, kemudian di atas tanah itu kita tumbuhi tanaman-tanaman kayu misalkan. Nggak tahu itu sengon, jati, jabon putih, atau lain sebagainya. Tergantung ekspektasi kita atau harapan kita, ini mau tumbuh berapa lama nih? Mau 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Tergantung proyeksi kita nanti kita mau panen kapan. Ya ini saya yakin sudah banyak yang pintar tentang agrobis. Ada lagi itu orang yang nanamnya itu di durian. Dia tanam masih kecil di lahannya dia pelihara sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun dia apakan? Dia jual lagi benih itu yang sudah agak tinggi. Nilainya jauh berbeda. Ketika beli 40.000, ketika jual sudah jutaan rupiah. Dan dia punya banyak di tanahnya itu. Tentu saja agrobis dan bisnis itu ada risiko yang harus dia perhatikan dan ada ilmu yang harus dia ketahui. Makanya yang bercocok tanam apa itu tergantung kita ada di lokasi mana dan tergantung kita bisa masuk ke pasar apa ketika kita jualan dan tergantung ilmu yang kita miliki. Yang kelima, investasi yang lain adalah investasi barang antik. Barang antik apa aja Pak yang dimaksud?
ada jam tangan, tentu saja jam tangan yang bagus ya, itu harganya selalu naik. Atau kalau di contoh di gambar ini adalah Vespa. Vespa itu sekarang harganya bukan seperti dulu naik terus dia. Jadi cari investasi barang yang barang ini naik terus. Contoh lagi apa? Furniture dari jati. Itu kalau kita punya itu harganya naik terus, ya kan turun. Yang keenam, aset digital. Nah, apa itu aset digital? Aset digital itu sekarang banyak YouTuber. Jadi mereka membuat konten, mungkin sekarang awalnya hanya 10, 20, lama-lama ada ratusan video di dalam itu. Dan setiap orang melihat, kita akan mendapatkan iklan dari YouTube dan akan mendapatkan uang. Ini saya juga sudah mulai masuk ke aset digital. Di samping kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain melalui ilmu yang kita berikan, kita akan juga mendapatkan pendapatan dari aset ini tadi. Mungkin saat ini kita belum, suatu saat ini akan menghasilkan. Ini beberapa dosen di UMG sudah mulai jadi YouTuber juga dengan materi-materinya. Dia cerita ke saya, Pak, saya secara periodik sudah mendapat $200 dari YouTube. Nah, bisa YouTube, bisa IG. Kalau IG nanti jualan online. Yang tadinya kita membuat IG itu tidak bayar, tapi ketika followernya sudah banyak, kita bisa berjualan di situ. Atau kita bisa di-endorse orang lain, atau kita bisa jual Instagram itu dengan nilai yang fantastis biasanya. Baik, itu adalah 6 investasi dari uang menjadi aset. Saya rasa 3 slide itu saja dulu sebagai perkenalan kita, dan saya buka pertanyaan. Silakan. Monggo Pak Bambang atau Ibu dia yang akan memandu. Baik, itu menarik sekali ya teman-teman ya. Nah, kita yang tadinya belum memahami jadi lebih paham lagi. Ternyata yang menarik tadi yang dapat saya simpulkan adalah salah satunya adalah aset digital ya. Jadi digital. Jadi waktu kalian ada di Taiwan itu jadi YouTuber ya. Jadi yang dirubah yang tadinya barangnya barang konsumtif dirubah jadi produktif. Contohnya tadi ya, kalian punya kameranya bagus, tapi nggak dimanfaatin, hanya buat gaya-gayaan, sayang ya. Jadi manfaatkan untuk ambil view-view yang bagus di Taiwan, kalian masuk atau diupload ke YouTube kalian. Gimana caranya? Nanti belajar juga. Ya, coba angkat tangan siapa yang mau bertanya. Ini ada Mbak Jumini ya. Silakan Mbak Jumini. Iya, Pak. Yang lain silakan dipersiapkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Beni, selamat malam Pak Bambang. Saya ingin bertanya ini tentang itu tentang jualan beras itu apa saja yang ingin dipersiapkan? Maksudnya tentang modal dan nanti kalau terjadi sesuatu kerugian gimana gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, sepertinya Mbak Jumin ini pingin bisnis beras. Nah, mungkin Pak Beni punya pengetahuan dan pengalaman bagaimana sih trik menjadi juragan atau bandar beras, bisnisnya di beras. Mungkin Pak Beni bisa bantu menjawab apakah itu bagian dari bisnis yang menjanjikan juga. Baik. Langsung coba saya jawab ya Pak. Ya, silakan Pak Beni. Oke, bisnis beras. Mungkin sebelum kita ngomong beras, kalau bisnis sebaiknya
kita cari tahu, kalau bahasannya itu survei pasar, kita cari tahu pasar yang kita akan jualan, apakah mereka benar-benar memerlukan beras ini atau tidak. Oh jelas Pak, karena setiap orang mesti perlu makan, kan gitu jawabannya. Oh itu bagus, beras itu memang penting. Yang kedua, kita harus cari tahu apakah sudah ada yang mensuplai beras ini atau tidak, atau kompetisinya seperti apa. Oh banyak Pak yang jualan, kan kita harus murah-murah. Oke. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa lebih murah dari mereka. Kalau ngomong beras, itu sekarang pemainnya sangat banyak. Bukan mencoba mengecilkan, enggak ini. Saya coba untuk berbicara agak lebar. Orang berkompetisi beras sekarang sudah sampai ngambilnya itu ke petani. Jadi mereka itu sudah sampai yang katanya itu modelnya ijon. Jadi uang itu ditaruh ke petani, pokoknya beras ini itu harus ke saya, ini uangnya sudah saya kasih dulu. Itu artinya kita harus menghitung modal kita yang kita berikan pada berapa? 3 bulan yang belakang. Jadi modal itu harus disiapkan 3 bulan sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan adalah kita harus analisa kebutuhan pasar itu seberapa besar. Misalkan nih yang bisa kita layani itu satu kampung itu berapa jumlahnya? Ada 40 kepala keluarga itu nilainya berapa? Kalau satu keluarga itu satu hari 1 kilo misalkan, harus ada 4 ton misalkan. 4 ton itu tadi untuk mendapatkan 4 ton bagaimana caranya? Saya harus beli dulu ke petani ijon 3 bulan. Berarti modalnya adalah 4 ton kali 1 kilo berapa, kali 3 bulan yang sebelumnya kita harus sudah siapkan uang itu. Kalau dibandingkan ini saya masukkan bank atau bisnis yang lain, itu lebih menguntungkan mana nih? Beras dibandingkan dengan yang lain. Nah itu kita lakukan analisa risiko. Dari mulai ketersediaannya, mulai kompetisinya, mulai modalnya, dan mulai risikonya, kita harus pandai menghitungnya. Sehingga ada kesimpulan, saya berani dibandingkan dengan kompetitornya, keuangan saya kuat untuk menahan sampai 3 bulan misalkan, dan risiko ini tidak ada misalkan. Kenapa? Karena kalau tidak habis pun itu bisa kita konsumsi sendiri. Jadi 4 hal setidaknya ini harus kita jawab, bahwa kita itu lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi on paper atau di atas kertas itu kita bisa menang dibandingkan orang lain. Tetapi kalau hitung-hitungan di atas kertas saja kita tidak, ini kita nggak berhasil nih, ya jangan masuk di bisnis itu. Karena bisnis itu meskipun menarik, tapi pemainnya sangat banyak dan ada kalau nggak salah ada oligarki, ada pebisnis besar yang masuk di situ. Kalau kita kalah besar, maka kita nggak akan kuat. Mungkin gitu Pak Bambang. Baik, terima kasih Mbak Jum. Ini ada pertanyaan lagi? Nggak ada Pak, terima kasih pemaparannya dari Pak Beni. Ya, tadi lugas ya, sudah dijawab. Jadi yang perlu dilakukan Mbak Jum ini adalah survei pasar. Kalau memang itu bagus, nggak ada saingannya, ya, dan dibutuhkan, nah itu terukur juga modalnya, kira-kira sanggup nggak, karena saingan kita gimana di sekitar itu, ya. Jadi mempersiapkan diri itu boleh, tapi hati-hati dalam berbisnis. Nah nanti boleh tuh ya, suatu saat akan berseri. Pak Beni juga siap nanti insya Allah akan memberikan materi berikutnya apa tentang usaha yang lebih menarik lagi. Makasih ya Mbak Juni ya. Nah ini ada lagi Mbak Rosida, silahkan. Yang lain yang mau bertanya silahkan ya, jangan malu-malu. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Iya, assalamualaikum Pak Beni. Maaf mau bertanya. Itu mau bertanya tentang investasi komoditas. Kalau investasi yang baik untuk emas batang itu sebaiknya yang kayak gimana? Investasi untuk emas batangan yang baik itu harus kayak gimana? Terima kasih itu aja.
Silakan Pak Beni dijawab. Untuk yang lain sabar dulu ya, satu persatu. Silakan. Baik, ini menarik sekali kalau membahas emas. Kalau emas itu tergantung kitanya. Saya dan ibu itu akan memilihnya hal yang berbeda. Ibu-ibu biasanya beli emasnya, dia akan membeli yang perhiasan. Kenapa? Karena saya beli untuk investasi dan untuk apa ya, kalau ibu kan kalau jalan kemana pakai emas kan lebih menarik, dan itu bagus sekali, nggak ada masalah. Tapi kalau saya, bapak-bapak, saya kan juga nggak pakai emas. Tapi kalau saya mau investasi, lebih baik beli yang CT atau emas batangan. Emas batangan ke toko emas, minta saya beli emas CT. Ini lebih bagus kalau untuk investasi. Kenapa? Kalau ketika kita beli dan kita jual, itu selisihnya di toko emasnya sendiri itu tidak banyak berbeda. Tapi kalau CT itu kita per gramnya mereka hanya minta 1.000 biayanya. Jadi misalkan sekarang kita beli itu per gramnya adalah 500.000, ketika harga emas itu naik menjadi 1 juta, kita akan ada keuntungan per gramnya itu 500.000. Sedangkan untuk ke tokonya kita hanya membayar per gramnya itu Rp1.000. Akan berbeda ketika kita beli dalam bentuk perhiasan. Kita belinya itu sudah mahal, kemudian kita misalkan kita beli kemudian kita jual lagi, turunnya itu terlalu banyak. Kenapa? Karena ini bentuknya perhiasan. Tapi kalau CT enggak. Kenapa? Ada selera macam-macam, ada perubahan. Jadi kalau saya diminta saran untuk kalau pure murni untuk investasi, beli yang emas batangan. Terus satu lagi Mas, jangan terjebak dengan beli yang model trading yang emas, harga emas yang trading itu. Paham ya maksudnya? Bukan bendanya. Jangan. Kenapa? Ya, saya punya pengalaman untuk berbisnis trading emas. Saya dulu invest 100 juta. Karena saya tadi ceritakan Bapak, saya pernah mengeluarkan buku menganalisa saham tadi. Saya punya kemampuan itu dengan analisa saya. Saya bisa menebak ini nanti pergerakannya naik atau turun. Saya bisa menebak itu, dan dengan keilmuan itu saya berhasil. Mungkin suatu saat itu dalam satu hari itu saya bisa menghasilkan 20 sampai 40 juta. Mudah banget ini yang namanya hidup kalau model kayak gitu. Bahkan saya sempat agak gimana ya, kalau melihat orang itu kepingin tak beli gitu. Apa? Karena saya mudah dapat uang. Itu sisi negatifnya. Sisi yang lain, ternyata harga naik turunnya ini, mohon maaf itu, sepertinya kok ada yang mengatur ya. Jadi saya kadang-kadang itu malam-malam tiba-tiba naik sampai uang saya itu habis. 100 juta ini akhirnya habis. Yang tadinya itu saya per harinya bisa 20-40, tapi pada suatu titik itu ada naik turun yang tidak bisa dikontrol sama sekali dan habis. Satu, dari sisi psikologi saya tidak menjadi baik. Kenapa? Karena terlalu mudah mencari uang, dan saya selalu berada di depan laptop dan HP dan menganggap dunia ini jadi enteng semuanya. Secara psikologi saya jadi nggak tenang, dan seakan-akan saya juga melakukan seperti judi atau trading. Itu juga saya nggak tenang. Akhirnya kalau mau investasi di emas, maka beli saja emas beneran, disimpan, ketika itu naik itu dijual. Mungkin seperti itu Pak Bambang. Nah, oke ya, jelas ya teman-teman. Jadi bisnis yang paling aman saat ini salah satunya adalah emas. Jadi jangan lupa, jangan emas yang lain. Ini kemarin ada cerita nih, ya kan, investasinya di emas-emas, ya. Emas-emasnya pergi, akhirnya mau kembali lagi ke Taiwan. Tapi untungnya itu bukan siswa BJ, ya. Jadi jangan salah, ya, jangan salah investasi. Emas, bukan emas, ya. Jadi kalau mau emas gimana? Ya, emas gimana? Yang serius, yang benar, ditekuni sampai ila yaumil qiyamah, ya. Sampai nenek-nenek, kakek-kakek yang setia gitu ya. Nah, itu. Terus ada lagi nih. Banyak nih pertanyaannya nih. Jadi udah menarik nih ya. Jadi dari tadi Mbak
Nunung tadi kayaknya udah tunjuk tangan, nggak jadi ya? Oke, dari Mbak Suni dulu. Silakan Mbak Suni. Assalamualaikum Pak Bambang. Pak Disebutkan siswanya, lupa tadi saya ya. Saya, Hmm. nama Silakan. saya Suningsi Lestari. Siswa Mau kelas bertanya Pak, kelas 11 kelas 11. Ya. ya Pak. Asalnya dari mana? Gresik? Lampung Pak. Oh, Lampung. Oke. Silakan. Mau tanya Pak Beni, apakah ternak termasuk komoditas? Jika ada dua pilihan, lebih menguntungkan ternak ikut perusahaan atau ternak mandiri? Oh, bagus pertanyaannya. Pak Beni Terima silakan kasih Pak jawab. Beni. Jadi ternak apa yang bagus? Apakah ternak itu termasuk komoditas dan ternak sendiri atau ikut dalam investasi di salah satu perusahaan ternak? Oke. Terima kasih. Ini menarik sekali kalau ngomong ternak. Ternak tadi saya masukkan kategori yang agrobis tadi bisa. Kalau sangat menarik. Mau pilih yang mana nih Pak? Mau pilih yang saya ternak sendiri atau ikut orang lain yang sudah jalan? Kalau diminta menjawab itu, kita harus tahu ilmunya dulu. Kalau kita mau ternak sendiri, kita paham bagaimana cara berternak yang baik. Risikonya kita paham. Misalkan kalau bebek nih, bebek itu sangat rentan sekali dengan suara-suara. Kalau banyak suara, dia nggak akan mau bertelur. Dan kalau kejadian seperti itu, kita pasti rugi. Maka kita harus cari lokasi yang jauh dari suara-suara. Itu bebek. Lele lain lagi. Kambing lain lagi. Kambing, pengalaman di Jawa Timur sini, saya pernah survei banyak, itu maksimal mereka bisa handle sampai 40 ekor. Di luar itu mereka akan rugi. Rugi kenapa? Karena mereka tidak bisa mengatur makannya. Kalau sudah lebih 40 akan rugi, dan perlu tanah yang besar untuk membuat tumbuhan-tumbuhan hijau. Terus kemudian ketika menjualnya pun mereka harus lari ke tengkulak. Jadi tidak bisa menjual sendiri. Jadi ada keterlibatan hulu dan hilirnya. Mulai dari pakannya sampai proses penjualannya. Ketika kita mau masuk sendiri, mengerjakan sendiri, kita harus paham betul dari hulu sampai hilir bisnis ini seperti apa. Itu satu. Kalau kita punya ilmu semuanya, informasinya jelas, lengkap, lokasi tepat, saya sarankan ambil itu. Tetapi kalau tidak, itu dipertimbangkan. Sekarang pilihannya ketika kita mau invest ke orang lain. Nah, ini banyak kejadian teman-teman yang bekerja di luar negeri, karena dia fokus bekerja di luar negeri, uangnya dikirim saja, diserahkan pada seseorang yang mengelola itu tanpa tahu risikonya. Nah, ini banyak yang bermasalah. Terus terang saya sendiri punya saudara yang bekerja di Malaysia, uangnya itu dikirim ke seseorang di sini untuk dimasukkan bisnis. Bisnisnya itu dia tidak tahu bisnis apa. Yang penting dia tiap bulan dapat uang, kebetulan uang. Ternyata bisnisnya itu hilang, uangnya dia hilang, sudah tidak dapat bulanan lagi. Padahal dia bertahun-tahun ada di luar negeri. Waduh, kasihan saya kalau lihat itu. Kalau kita mau berbisnis, apalagi dengan orang lain, kita harus benar-benar tahu bisnisnya itu apa. Kemudian ketika kita menyerahkan uang ke dia, ada nggak ijab kabulnya atau apa tertulis dan lain sebagainya, yang suatu saat kalau berperkara ini ada penyelesaiannya. Jadi jangan sampai kita serahkan ini uang saya, nanti saya dapat dia kasih uang gitu aja. Waduh, kasihan kalau saya lihat seperti ini. Jadi kalau mau bikin perusahaannya apa itu yang jelas dulu. Kalau ada pembentukan PT-nya itu atas nama saya dan dia, itu diatur legalitas pembagian saham apa itu harus jelas. Jadi semuanya harus jelas. Ketika itu jelas semuanya, maka saya akan menyarankan untuk memilih yang jelas tadi itu. Karena kita tidak punya banyak waktu ada di sini. Jadi investasinya jelas. Iya memang bisnis itu risikonya tinggi, tapi returnnya atau keuntungannya apabila kita berhasil akan lebih tinggi. Nggak hanya 40, tapi bisa 50%, 60%, bahkan 200% itu bisa.
Tapi kalau kita masukkan ke emas, naiknya itu pelan-pelan, tapi barangnya itu kita pegang. Jadi kalau ada apa-apa risiko itu kecil karena kita pegang sendiri. Nah, tergantung Anda termasuk orang yang bisa menahan risiko yang besar atau yang perilaku yang aman saja tapi naik pelan-pelan gitu. Ini hubungannya dengan yang namanya manajemen risiko. Mungkin itu, J. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, jelas ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi Ya. usahakan kalau mau investasi di salah satu perusahaannya yang jelas. Ya, ada perjanjiannya, ya. Tuh, kalau mau sendiri jangan juga diserahkan ke orang lain secara begitu saja, ya. Dan ini nyata, Pak Beni, ya. Jadi teman-teman nih sudah lulus ya, tapi alhamdulillah juga pernah curhat dan nggak tanggung-tanggung nilai uangnya yang diinvestasikan itu sampai 500 juta, ya. Jadi 5 juta itu benar orangnya masih ada di Taiwan, ya. Nah, jadi itu hilang gitu. Ada yang sampai saya dikasih tahu kwitansinya kaya ya. Ya, jadi alhamdulillah tuh PMI itu nilai uangnya ya 1,2 miliar. Mungkin kalian nggak percaya, tapi saya lihat pinjamannya yang dia investasikan di salah satu perusahaan. Dan sampai sekarang baru dikembalikan 100 juta. Jadi masih sekian lagi. Aduh, kasihan. Jadi itu perlunya ya ilmu pengetahuan, cara berinvestasi yang aman bagaimana ya. Jadi makin kesini nanti makin cerdas dalam mengelola uang. Masih ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Himatul Islam. Sebutkan kelas berapa, nama lengkapnya, terus asalnya dari mana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dari kelas 9, nama Himatul Islam, asli Madiun. Berarti SMP ya, kelas 9. Iya. Mau ujian ya? Iya Pak. Iya Pak, benar lagi. Usianya berapa iya, sekarang? Pak. Usianya, sabar. Usianya 26 Pak. 26. Oke, silakan. Iya. Oh, saya mau tanya Pak, itu investasi yang menguntungkan untuk pemula itu dimulai dari mana? Deposit, reksadana, properti, atau emas logam mulia yang didahulukan? Yang lebih untuk pemula Pak. Pemula, Pak Beni. Jadi untuk pemula, apa investasi yang menguntungkan dari pilihan tadi? Investasi, reksadana, emas batangan, atau yang apa? Silakan Pak Beni. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali karena langsung intinya di pertanyaan. Investasi itu rumusnya adalah high risk atau risiko tinggi akan mendapatkan high return atau keuntungan yang tinggi. Semakin kita ambil risiko yang tinggi, maka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sebaliknya, kalau risiko rendah akan menghasilkan keuntungan yang rendah. Itu rumusnya. Kalau pemula itu jangan bermain di risiko yang tinggi. Kenapa? Risiko tinggi ya, karena kita nggak punya ilmunya, rentan ditipu, rentan bermasalah, dan lain sebagainya. Rentan gagal kalau kita bisnis. Maka saya menyarankan yang risikonya rendah. Apa risikonya rendah? Kalau dari yang saya paparkan tadi, yang risiko rendah adalah membeli emas. Emas beneran, bukan trading emas, tapi membeli emas. Jadi beli emas, simpan sendiri. Kalau jumlahnya sudah sangat besar emasnya, kita bisa ke Pegadaian, kita pinjam deposit atau box, bukan digadekan ya, pinjam deposit box untuk nyimpan emas kita. Kita hanya nanti dikasih kuncinya sama surat perjanjian. Tapi semua yang buka kuncinya tadi itu ya hanya kita yang buka. Kalau terlalu besar nanti emasnya sudah, mungkin gajinya orang Taiwan itu bisa besar, belinya sudah kiloan, harus ditaruh di Taiwan. Di deposit box yang ada di. Tapi kalau misalkan jumlahnya masih kecil ya kita simpan sendiri. Jadi sewaktu-waktu kalau kita perlu kita bisa jual. Emas nilainya terus naik, jadi ini bisa dijadikan
investasi yang risikonya kecil. Yang kedua, boleh saran, tanah. Belikan tanah. Tanah itu naik terus. Mungkin di desa kita bisa membeli yang luas dan mungkin 5-10 tahun ke depan ini akan menjadi investasi yang luar biasa. Saya dulu pernah beli tanah, adik saya ada di Cianjur, Mas beli di sini, luasnya sekian, harganya murah. Saya beli, saya tanami jagung, kemudian beberapa tahun kemudian sudah ditawar orang dengan 5 kali lipat dari investasi yang saya serahkan. Itu pun sebenarnya saya nggak mau jual, tapi sama orangnya, Pak, kalau Bapak nggak jual karena ini mau saya buat area wisata, Bapak saya tutup semuanya dengan tembok. Jadi dia agak paksa. Ya sudah, saya jual lagi dengan kenaikan 5 kali. Jadi kalau minta saran untuk pemula, emas, setelah itu tanah. Mungkin itu, Bapak. Ya, jelas tugas ya. Jadi pilihan utama untuk pemula adalah emas atau tanah. Baik Pak, Jelas terima ya? kasih. Jelas Pak. Nilai rupiahnya nggak usah dikasih tahu saya atau Pak Beni ya, nanti aja di inbox. Ya, oke. Nih ada lagi Mbak Eli Tan Chun Li ya. Silakan Mbak Eli. Sebutkan nama, kelas, asal, daerah. Mbak Eli. Selamat malam Pak. Ya, malam. Pak Bambang dan Pak Beni. Ya. Ini saya mau nama saya Eli, biasa nama di kelasnya Tan Chun Li, biasa dipanggil Eli, dari kelas 11. Saya asal dari Jakarta Pak. Baik. Ini yang mau saya tanyakan, kan saat ini kan posisi kami sebagai PMI kan masih di Taiwan. Jadi apalagi saya kan dari Jakarta, jadi kalau untuk beli kalau misalnya ini investasi dalam agrobisnis atau tanah itu kan agak susah ya Pak ya. Karena saya nggak tahu kalau misalnya beli tanah kan lebih bagus kan daerah pedesaan atau daerah yang jangan di kota. Kalau di kota kan lebih mahal gitu Pak. Nah, bagi saya itu agak kesulitan itu. Dan kalau misalnya investasi emas, posisi Taiwan itu kan berarti berupa fisik agak sulit juga kalau menurut saya gitu kan. Karena kalau kita pulang ke Indo kan kita ada batas batas nilai yang boleh dibawa pulang ke Indonesia gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, jika saya melakukan investasi berupa tabungan saham gitu, itu merupakan alternatif yang bagus atau enggak gitu Pak? Yang mau saya tanyakan itu. Jadi malah pertanyaannya malah saham ya? Kan tadi. Iya, kan sekarang lagi ada gencar-gencarnya yang iklan tabung saham, bukannya trading saham ya, berupa tabungan di bank-bank itu kan banyak Pak sekarang tuh. Apa itu salah satu cara yang bagus gitu untuk sementara waktu selama kita masih di Taiwan gitu Pak. Baik. Itu aja pertanyaan saya. Makasih Pak. Pak Beni, sepertinya sudah jelas. Ya. Mungkin bantu menjawab. Baik. Yang pertama, kalau kita mau investasi emas dulu ya. Kalau saran saya sih, misalkan sekarang saya beli, saya simpan, misalkan saya pulang ke Indonesia itu 5 tahun lagi. Maka 5 tahun ketika kita mau pulang itu kita cairkan, kita jual. Jadi nanti kita pegangnya dalam bentuk uang, nggak tahu itu ditransfer atau ditaruh bank. Jadi ketika kita mau pulang kita cairkan. Jadi kita sudah ada nilai yang bertambah dan kita tidak akan habis lagi ketika kita mau pulang dengan bawa emas tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau tanah mungkin untuk mencarinya kita bisa percayakan kepada teman kita atau saudara kita yang ada di Indonesia. Tetapi ketika mau transaksi, kita ditunjukkan mana lokasinya apa, kita sudah bisa menganalisa. Sampai kita track, kemudian kita punya itu sertifikatnya bagaimana, ini milik siapa. Nah, kalau misalkan sudah jelas semuanya, kita pulang, kita akad dan kita balik nama menjadi nama kita. Nanti kita minta tolong teman atau saudara yang ada di Indonesia untuk melakukan perubahan tadi itu
menjadi sampai sertifikat itu atas nama kita. Jangan sampai kita beli tanah, kita nggak tahu sertifikatnya, sertifikat masih milik orang lain, dan belum diurus. Nah, itu resiko tambahan. Jangan sampai ke sana. Pokoknya kalau beli tanah atau properti, sampai kita pegang sertifikatnya. Kalau masalah tariknya bagaimana, kita bisa tektokan, bisa koordinasi dengan saudara atau teman kita yang kita percaya yang ada di sini. Itu tanah. Kalau ngomong saham ini harus mempunyai ilmunya. Saham tadi itu jangan terjebak yang model trading seperti saya ceritakan, entah itu larinya ke saham atau ke emas. Itu kalau modelnya hanya trading singkat-singkat gitu, nanti seperti yang saya alami. Saya invest 100, pada ketika melaksanakan itu saya hampir sehari itu bisa sampai 20-40 juta. Secara psikologis saya melihat semuanya itu bisa saya beli dengan uang gitu. Tapi pada suatu titik itu uang semuanya hilang, habis dengan mekanisme yang saya tidak paham juga. Nah, ini saya yang sudah belajar matematika yang bisa menganalisis tadi itu resikonya seperti itu. Apalagi yang orang, mohon maaf, yang belum belajar itu risikonya akan makin tinggi. Apalagi kalau ngomong saham itu, waduh, banyaklah variabelnya yang harus kita kontrol. Itu akan jadi masalah sendiri. Kecuali saham yang kita beli dan kita punya fisiknya saham itu tidak apa-apa. Misalkan saham PT Antam dijual, nilainya sekian, saya beli sekian slot dan saya dapat sertifikatnya, saya simpan, itu bagus. Tapi kalau saham yang kita itu tidak dapat apa-apa, hanya ada bukti sekian, ya seperti yang trading emas saya tadi itu, saya sudah mengalami dan saya hilang 100 juta. Mungkin itu ya Pak Bambang yang sudah saya jawab. Iya, makasih. Jelas ya Mbak Tan Chunli ya. Jadi ya, makasih Pak Bati. Investasinya yang emas, bukan tradingnya. Kalau Pak Beni 100 berarti saya masih alhamdulillah 50 juta. Pernah 3 hari habis itu yang pakai trading itu. Ya. Berarti yang berupa slot di berupa fisik gitu Pak ya sahamnya ya. Ya, jadi beli emas, dapat suratnya, emasnya ada. Tuh, nanti emasnya itu bisa dititipkan atau disewakan di safe deposit box. Jadi sewa, nanti yang punya PIN-nya hanya Mbak. Terus bagaimana itu kalau Mbaknya di Taiwan? Nah, itu ada sekarang bank yang memang tradingnya emasnya memang fisiknya langsung ditaruh di bank tersebut. Jadi nanti bisa diberikan surat kuasa tentunya yang dengan orang yang dipercaya. Nah, itu satu ya. Yang kedua, sertifikat tadi tanah. Sekarang di Indonesia mungkin barangkali sudah yang lama belum pulang ya. Jadi saya kasih tahu nih, kalau di Indonesia update-nya sudah lumayan bagus lah. Alhamdulillah. Sekarang sertifikat itu juga online. Bisa kalian cek. Bener nggak nih sertifikatnya? Sekarang kalian beli ya sertifikatnya, itu bisa dicek. Bisa terlihat juga lewat aplikasi diambil dari satelit bahwa tanah ini tidak bermasalah. Itu bisa. Jadi kalau tanah itu tadi ya dan emas itu bisa ya, bagus investasi untuk pemula. Sekali lagi saya garis bawahi bukan yang tradingnya. Mohon maaf nih, ada nggak siswanya di sini? Ada siswa tuh yang bisnisnya saham dan diupload tiap hari. Aduh, saya mengeri tuh, ya. Itu mengerikan itu. Jadi sayangnya siswanya nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk, kita nasihati di sini janganlah. Ya, itu punya ini sendiri, bukannya berarti nggak mampu. Ada ilmunya yang harus dikuasai dulu. Seperti itu. Wah, ini masih ada 3 pertanyaan lagi. Masih udah jelas, Mbak Eli? Oke, jelas Pak, makasih. Ya, jadi itu ada konsultan itu baru nanti Pak Beni. Jadi ada yang mau bisnis sertifikat, bukan bisnis investasi tanah yang bisa dipercaya di daerah Gresik itu tinggi ya tanahnya. Oke. Mbak Nunung Wahyu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebutkan namanya, kelas sama asalnya dari mana? Saya Nunung Wahyuningsih, saya dari Cilacap, saya kelas 11. Silakan. Ya Pak, saya mau bertanya,
Saya di Taiwan itu alhamdulillah udah cukup lama, dan saya juga uang saya sudah buat investasi juga salah satunya. Namanya berapa lama emang? 4 tahun sih baru. Oh, Tapi saya nggak baru pernah itu. libur, Baru nggak 4 pernah tahun. nggak pernah libur, nggak pernah apa. Jadi uang saya itu full. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan saya sudah investasikan ke tanah, rumah, dan Rumah. juga kebun. Itu Mas, saya sudah. Mas, Emas, alhamdulillah belum. Mas. Ini Mas masih di Jepang. Oh, Belum. alhamdulillah. Oke. Ya, jadi pertanyaan saya, nanti kalau misalkan saya pulang, kira-kira kan saya niatnya pulang nanti, insya Allah kalau boleh sama orang tua sih 2025 saya baru mau pulang. 2025 berarti masih Ya. 4 tahun lagi ya? 4 tahun lagi, iya. Lah Satu itu saya kali kontrak. pertanyaannya, kira-kira kalau misalnya saya pulang, ini yang lagi, saya kan kurang paham di rumah ini apa yang lagi digemari orang atau apa, seperti itu kan ya Pak ya. Nah ini dari Bapak masukannya, kira-kira saya investasi apa lagi, atau saya beli tanah lagi, atau saya bikin usaha, lalu usaha apa yang sekiranya menarik di Indonesia sekarang, seperti itu. Oke, sebelum dijawab oleh Pak Beni, tadi masuknya udah di pertengahan atau dari awal? Saya masuknya apa Pak? Masuk nih kelas ini tadi, webinar ini. Saya di tengah. Saya tengah. hampir mau udah selesai nih, udah mau bertanya. Oke, Jadi sedikit saya diulang tengah. nanti sama Pak Beni ya. Silakan Pak Beni. Oke, yang pertama tadi sudah punya tanah, kebun, dan rumah, itu bagus sekali. Satu yang saya pesan, semuanya harus, sertifikatnya harus beres. Sertifikat sudah beres semua Pak. Atas nama Winunus Atas nama saya. Iya. Wah, cerdas sekali, bagus. Itu bagus. Karena Terus saya yang- nggak mau bayar kalau itu belum ada tanda surat pernyataannya. Lalu diurus di desa sama orang tua saya, lalu langsung diatasnamakan saya. Saya baru mau bayar itu. Yes, itu betul sekali. Jangan sekali-sekali beli tanah di bawah tangan. Apalagi kita jauh, nggak ada tempat. Jangan sekali-kali di bawah tanah, di bawah tangan maksud saya, usahakan dengan notaris. Harus dengan notaris. Karena nanti notaris yang akan mengatur semua peralihan surat menjurat itu. Dan kalau kita mau ngasih uangnya dulu, kasih ke notaris yang akan memberikan nanti ketika seluruhnya sudah beres. Jadi jangan serahkan uang dulu sebelum kita semuanya beres. Nanti akan jadi masalah. Jadi libatkan notaris. Terus kemudian investasi apa selanjutnya? Tadi di awal saya sudah sampaikan, pada kasus ibu yang paling bagus adalah tanami tanah itu yang kosong dan kebun tadi itu dengan tanaman yang menghasilkan. Contohnya apa ya? Tanaman kayu, ada jati bodas, ada jati, dan lain sebagainya yang paling sesuai cocok yang ada di lokasi itu. Jadi sambil menunggu kita 5 tahun lagi, kalau kita tanami dengan jati bodas, jabon misalkan 5 tahun yang akan datang sudah besar, sudah bisa dipanen. Sambil nunggu nanti selanjutnya kita mau berbisnis apa. Saran saya ke agrobis, manfaatkan yang sudah ada tadi itu, dikasih tanaman-tanaman kayu yang 5 tahun lagi ketika kita pulang sudah jadi. Terus bisnis apa yang bagus? Nah, kalau ilmu bisnis nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya mungkin Pak Bambang ya, agak panjang. Ya, siap. Mungkin itu. Mbak Nunung sudah jelas ya? Jadi Iya, Pak. sudah pilihannya cerdas ya, dan tinggal mantapkan lagi. Kalau memang mau nambah kontrak 1 kali lagi, berarti investasinya tadi kalau mau tanah lagi, tanamin tanaman yang produktif atau di investasi emas. Wah, ini masih Kalau- banyak. Ya Kalau gimana? yang kebun saya sudah tanamin. Kalau di tempat saya itu kan yang paling populer itu kan gula Jawa itu Pak. Oh, Nah gula. itu saya udah tanam itu, dan alhamdulillah setiap harinya itu menghasilkan Ya. gulanya kan. Oh iya, Betul. pantesan Tapi- nanam gula ya. Ya jadi kebun gula kayak Oke, gitu. Dan pantesan senyumnya kalau- manis.
semanis bapak ya. Lalu tapi kalau yang tanah yang ini kan baru dibeli, itu belum saya apa-apain. Soalnya itu juga masih dalam apa ini, surat-suratnya masih belum 100% jadi, katanya sih di tahun 2022 baru jadi. Ya. Baru keluar sertifikat. Baik, saya doakan mudah-mudahan semua yang bisnis investasi tanah, ya tanahnya dapat terus meningkat, ditambah lagi investasinya. Yang penting hati-hati ya, harus ada sertifikatnya. Jelas ya, Mbak Nunung ya? Ya, terima kasih Pak Beni. Ya, Pak Beni, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Pak Beni masih bersedia kan? Masih ada. Pak. Oh, masih. Oke, Mbak Jasmine. 2 pertanyaan lagi ya. Habis ini Mas Adi, terus saya kasih satu lagi. Silakan Mbak Jasmine, sebutkan nama. Assalamualaikum Bapak Budi dan Bapak Beni. Oh, Nama ya. saya Winarsi Trihandayani dari PPC. Ya. Saya mau tanya Pak, kan saya sudah Aslinya lama dari mana? di Taiwan tuh. Dari Lampung Pak. Oh iya, Lampung. Lamanya Saya berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Oh, oke. Ya. Insya Allah tahun depan mau pulang. Amin. Terus saya mau nanya, apa yang harus diperhatikan saat mau memulai bisnis? Soalnya kalau investasi insya Allah sudah ada tanah, kebun gitu. Cuman saya pingin bisnis Pak, itu aja. Terima kasih. Oke. Saya jawab saya sekali satu lagi ya. Biar dijawab sekalian, Pak Mas Adi. Mas Adi. Silakan. Mas Adi. Oke. Mbak Winarsih dulu. Jadi Pak Beni, dia sudah investasi, tapi dia maunya bisnis. Kira-kira bisnis apa, Pak Beni? Bisnis, kalau mau bisnis, kalau sudah punya investasi, ya yang paling bagus maksimalkan investasinya tadi itu, ya agrobisnis. Tadi seperti tanam menjadi bodas dan lain sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa, semuanya ada di atas tanah itu. Jadi risikonya itu kecil. Tapi kalau mau berbisnis yang lain di luar itu, kita harus punya kemampuan melakukan analisa kebutuhan orang-orang itu apa sih. Gitu. Kalau kita sudah tahu butuhnya orang, maka kita akan mencari solusi dengan memberikan barang atau layanan atau jasa yang akan kita berikan. Jadi kuncinya ada di situ. Jadi jangan sampai kita membuat produk dulu, baru cari pasar. Kita cari pasar dulu, tahu kebutuhannya apa, baru kita carikan barang atau layanan atau servisnya. Misalkan di daerah situ belum ada tukang potong dan semuanya gondrong, maka yang paling bagus adalah kita buat bisnis barbershop di situ. Di situ sering orang nikah tapi tidak ada yang punya sound system dan peralatan, maka kita akan berbisnis di situ. Jadi jangan dibalik, kalau saya punya sound system, maka saya harus jualan layanan sound system di situ. Padahal di situ kanan kiri sudah ada yang buka semuanya dan sudah jago-jago. Kita akan hanya bikin masalah aja jadinya. Jadi kalau di bisnis itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau trik yang lain masih sangat panjang, ini perlu waktu yang pembahasan yang lain. Seri kedua ya. Oke, itu ya Mbak Win. Jadi Mbak Winarsih itu kalau nggak salah saya sering lihat kursus bahasa Mandarin. Ikut kursus bahasa Mandarin. Nah, iya, nanti buka di kampung halamannya, buka kursus bahasa Mandarin. Nanti jadi yang mau ke Taiwan bisnisnya dilatihnya di tempatnya Mbak Winarsih, kerjasama dengan CLC BJI dan Universitas Muhammadiyah Gresik. Gitu ya. Jadi dari sisi keahliannya dulu, jadi minim resikonya. Oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Ya, makasih ya. Mas Adi, jadi bertanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya sekarang. Ada di sini Mbak Ika Sulaika. Bisa dibuka mic-nya Mbak Ika. Mbak Ika? Ya, bisa dibuka ya.
Oke, sekarang saya ingin memaksa untuk bertanya. Silakan Pak Mariono bertanya. Kalau nggak ditanya nanti Pak Mariono makan terus. Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Bambang Nurfaizi. Selamat malam Bapak Beni Kumara, dan selamat malam buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariono. Saya berasal dari Magetan, Jawa Timur, Pak. Sebenarnya bukan pertanyaan ya, karena pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman tadi sudah mewakili apa yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Jadi untuk ya mungkin ini aja motivasi buat kami para PMI ya, ataupun yang sudah mau pulang ke kampung terkait semangatnya gitu Pak. Biasanya semangat memulai usaha itu kan pas waktu di Taiwan itu kan semangatnya menggebu-gebu, ingin buka ini, ingin buka itu gitu. Ternyata sudah di kampung itu loyo. Seperti itu Pak. Karena mungkin keadaan mungkin ya untuk di kampung halaman kan mungkin situasinya akan berbeda dengan angan-angan kita pas masih di Taiwan. Itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya, mohon dijawab buat teman-teman semuanya juga. Kayaknya pengalaman nih, udah mau pulang ya. Berapa lama udah Pak Mariono? Oh iya, ini tahun terakhir Pak, saya 12 tahun. 12 tahun berarti hampir kena penalti kalau nggak pulang ya. Jadi 12 tahun ya maksimal ya? Iya Pak. Ada rencana mau pulang tahun depan? Insya Allah tahun ini habis kontrak Pak. Oh, iya. Oke, tinggal beberapa bulan lagi. Ya, Pak Beni silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya itu bagus. Dan itu kalau sepak bola itu El Clasico gitu. Selalu ulang dan seru itu pertanyaannya. Bukan orang lain, saya sendiri juga seperti itu. Saya tadi ceritakan saya pernah bekerja di BUMN 17 tahun. Dengan percaya diri saya keluar, saya mau berbisnis dengan berjibun pengalaman saya. Peluang pertama, bisnis pertama gagal. Kedua rugi Pak. Ketiga ditipu orang. Keempat terserah Bapak cari namanya apa. Kelima itu juga seperti itu. Sampai tiba-tiba keenam yang tidak saya perhitungkan itu datang Pak. Bisnis itu dan jadi dan menghasilkan sampai sekarang. Setiap kali gagal itu kita jangan merasa ini akhir dari semuanya. Belum itu. Jadikan ini ada hikmahnya supaya apa? Supaya yang selanjutnya itu kita bisa lebih malas diri, lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi. Tetapi jangan khawatir. Jangan merasa yakin yang kedua akan berhasil. Karena saya sudah mengalami sekian tadi. Sampai pada suatu saat ternyata kita sadari, bukan kita yang menentukan ini. Ini Allah yang ngasih ini. Yang kita lakukan hanya melaksanakan saja, mencari ilmunya, mencari pengalamannya, hingga suatu saat ketika kita sudah siap, itu akan datang sendiri. Yang namanya rezeki lagi, yang jadi bisnis tadi. Saran saya apa? Belajar yang banyak, terus lakukan. Dan ketika berbisnis, pilih bisnis yang risikonya kecil dulu. Tadi saya sudah jelaskan dari awal apa yang harus dilakukan. Kalau kurang silakan, ini sambil promo ya, lihat ke YouTube saya, Beni Kumara di YouTube, bisa di-search. Saya ada beberapa tentang bisnis, tentang wirausaha, dan itu bisa dilihat. Intinya begitu, jalankan, kemudian jangan yakin bahwa yang kamu lakukan adalah benar, mesti ada salahnya, tapi kamu harus mengambil pelajaran dari itu. Lakukan yang kedua, yang ketiga, sampai nanti akan dikasih, oh ternyata bisnis ini loh yang cocok buat kamu. Kalau bahasa kita itu setelah digebuki, jatuh bangun, baru nanti kita akan
oh iya ternyata ini. Tadi saya sampaikan kalau kita nggak kuat ya jangan masuk di bisnis, di investasi saja dulu. Tapi kalau kita sudah yakin bisa, ilmunya sudah paham, dan kita yakin nanti mesti ada jatuh 1, jatuh 2, jatuh 3, nanti kita siap berangkat. Nanti akan ada jalannya nanti dituntun insya Allah. Mungkin seperti itu Pak Bambang kalau bicara motivasi. Ya, terima kasih. Jelas ya Pak Mariono ya. Oke, terima kasih Bapak. Harus ada kesimpulannya dari Pak Beni itu adalah harus ada motivasi terus, harus ada semangat terus, dan tidak ada kata gagal. Yang ada sukses atau belajar. Itu aja pilihannya. Jadi kalau nggak sukses berarti kita harus terus belajar. Jadi pilihannya hanya terus sukses dan semangat. Jelas? Ini ada Mas Adi nih. Ya, terima kasih. Ya, Mas Adi silakan. Mas Adi. Mas Adi kalau nggak bisa dibuka, mic-nya mana? Dibuka suaranya. Itu mohon maaf Bapak, sepertinya pas baru masuk tidak mengaktifkan call over internetnya, jadi nggak keluar suaranya ya. Ya. Harus keluar terlebih dahulu. Mas Adi kalau sulit untuk itu mic-nya pakai tulis aja chatting pertanyaannya. Ya, karena nggak ada suaranya atau keluar dulu. Ya. Nanti masuk lagi. Bisa? Oke, sambil menunggu Mas Adi, ada lagi yang mau ingin bertanya? Jika tidak, ya, jadi sebentar, Mas Adi nih. Pertanyaan saya, silakan. Bagaimana tentang tabungan emas? Emas digital. Silakan, Pak Beni. Emas digital katanya ada. Oke, apa ada? Kalau tabungan emas kan biasanya ada, kalau nggak salah ada bank yang mengadakan, kalau itu ada Pegadaian yang mengadakan, lembaga terpercaya, ya it's okay, itu tidak ada masalah, itu bisa dilakukan. Kenapa kok harus tabung ya? Karena kita beli cash langsungnya nggak bisa, jadi kita harus beli dengan menyicil, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang dinamakan emas digital, saya perlu paham dulu nih yang dimaksud apakah trading tadi itu atau Bitcoin yang dimaksud. Ini emas digital yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ada ya? Emas digital yang digaungkan oleh pemerintah melalui Pegadaian. Ini saya nggak paham. Kalau pemahaman saya, emas itu ya berupa tabungan, Pak. Emas yang di Pegadaian itu berupa tabungan, Pak. Dia ada berupa fisik atau tabungan. Misalnya kita nabung nih tiap bulan, kita mau beli emas yang berapa gram, terus berarti dibagi, misalnya 5 juta dibagi untuk berapa bulan gitu, berarti ada kepastian. Itu kan secara fisik. Tapi kalau yang kayak dibilang digital itu kita nabung aja gitu. Kalau ada uang kita nabung, kalau enggak kita nggak apa-apa. Tapi kalau udah tabungannya misalnya udah nyampe berapa juta, kita bilang mau tuker emas boleh gitu Pak maksudnya. Silakan. Kalau gitu. Kalau yang dimaksud itu bagus menurut saya. Kenapa? Ya karena sekarang kita beli emasnya dengan jumlah besar, masih belum punya uang, kita belinya secara nyicil dengan cara nabung tadi itu. Akadnya di depan kan kita sudah beli emas sekian gram, kita bayar selama sekian bulan kan, itu nggak ada masalah. Kalau menurut saya itu investasi yang bagus juga. Kalau yang dimaksud emas digital itu yang seperti itu. Tapi kalau yang dimaksud itu nanti adalah Bitcoin, nah ini beda lagi. Bitcoin itu saya tidak tahu, perlu saya paham Bitcoin apa tidak, daripada bingung nanti disebutkan. Itu subjek yang berbeda. Mungkin bisa menjawab itu tadi Pak ya? Atau ya, bisa. Ya ini Mas Adi pertanyaannya bukan Bitcoin, kebetulan dia punya tabungan emas digital dan
nabungnya dari Taiwan. Mungkin sepertinya itu yang dimaksud yang tadi dibantu jelaskan oleh Mbak Eli ya. Jadi menabung, membeli emas tapi dengan cara mencicil ya. Kalau ada sisa uang yang ditabung dia sisihkan gitu. Itu bagus menurut Pak Beni tadi ya. Kalau yang Bitcoin nanti beda lagi gitu. Mungkin itu Mas Adi ya, mudah-mudahan bisa menjawab dan itu yang dimaksud. Baik, rasanya sudah cukup ya. Dan ini adalah sesi yang menarik yaitu tanya jawab. Dan ini semua saya rasa bukan saya aja yang merasakan banyak manfaatnya dari ini semua. Jadi ini nanti saya minta dengan sangat ya Pak Beni dengan timnya di Universitas Muhammadiyah Gresik untuk memberikan secara berseri dengan materi-materi yang berbeda agar kami siswa-siswi di CLC Bakti Jaya Indonesia wawasannya tambah lagi sehingga makin cerdas ya, cerdas berinvestasi, cerdas dalam berusaha, cerdas dalam bekerja ya. Jadi karena sekarang bukan hanya butuh PMI yang kaya, tapi yang cerdas juga harus ya seperti itu. Dan Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Oh Mbak Ika. Oh Mbak Ika baru bisa ya. Nah ini tadi yang sebelum ditutup ya. Jadi Mbak Ika saya pengen ini. Mbak Ika kan saya lihat bisnis saham. Apakah Iya, Pak. sudah cukup ilmunya untuk bisnis itu? Supaya bisa cerita gimana ceritanya itu buat pengalaman kita semua. Oh iya, alhamdulillah saya kan tadinya pernah bisnis yang apa ya? Sepertinya itu bagus gitu, tapi Iya. ternyata bodong. Oh, Iya. Terus boleh cerita sedikit bodongnya di iya, mana? bodongnya karena tadinya sih bilangnya udah terdaftar di OJK seperti itu, tapi ternyata entahlah sekarang sih udah masuk ke pengadilan untuk apa sih namanya, kan investornya banyak banget itu Pak, seluruh Apa nama Indonesia. bisnisnya? Pohon Jabon, Pohon Jati Jabon. Ambon, iya. Berapa nilai yang diinvestasikan? Sekitar 30 jutaan lebih lah. Iya. Ya sabar ya. Ya termasuk anak saya Adam itu kan. Semuanya maksudnya mengajarkan dia untuk berinvestasi seperti itu. Nah, kalau sekarang sih saya di ini BNI Sekuritas yang dari Bank BNI, Pak. Iya, alhamdulillah. Apa itu? Kan ada itu BNI Sekuritas. Kita nanam saham seperti itu. Misalnya kan BNI itu setiap sekuritas lah ada. Ya. Lagi booming itu Pak. Sekuritas itu di Indo lagi Baik. booming. Itu tanam sebentar. itu tabung saham itu Pak yang saya maksud. Tabung saham beli Oke. Saham perbankan Pak. Ya, Kita mungkin Pak pilih apa yang paling bagus yang istilahnya perusahaan yang blue chip untuk jangka panjangnya itu bisa kita. Oke, sekarang kita tanya Pak Beni ya sebagai pemateri kita malam hari ini, kira-kira Pak Bambang berisin atau seluruhnya ini? Mungkin karena itu kendala signalnya yang enggak kurang bagus. Langsung saya jawab aja berarti ya. Iya, mungkin bisa langsung dijawab Bapak dan diberikan pemahaman agar kami juga wawasannya bertambah apa itu tentang BNI Sekuritas. Mungkin saya tidak akan membahas BNI Sekuritasnya ya, dalam tanda kutip ya. Saya secara general saja saham tadi. Kalau main saham itu
sangat rentan sekali naik dan turun. Jadi ada risiko naik dan turun. Iya, Pak. Kalau kita nabung deposito, itu kita akan grafiknya itu naik terus. Kenapa naik terus? Karena setiap bulan kita akan mendapat istilahnya bunga ya, itu 4% per tahun. Jadi kalau 4% dibagi 12 berarti berapa itu? 0,25% per bulannya. Tapi selalu dapat setiap bulannya. Tapi kalau ngomong reksadana atau saham, itu kalau perusahaannya itu sahamnya sedang naik, maka kita akan mendapat kenaikan. Tapi sebaliknya ketika saham itu sedang turun, maka kita akan mendapat minus. Jadi uang kita itu misalkan 100 juta, kalau sahamnya blue chip tadi itu sedang naik terus, mungkin akan lebih dari 4% dapatnya per tahunnya, bisa 10, 20, seperti itu. Karena apa? Karena risiko di saham itu lebih besar daripada risiko di deposito. Tadi saya kasih rumus yang secara umum high risk, high return. Kita masuk ke bisnis investasi yang risikonya tinggi, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya kalau kita masuk ke risiko yang lebih rendah, yang slow saja, maka keuntungannya memang akan slow juga, tapi lebih aman. Jadi kalau di perbandingan risikonya antara saham dengan deposito, risiko saham itu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa naik dan bisa turun. Tapi kalau deposito, dia naik terus. Tapi 4% per tahun pun itu kena gerus inflasi, itu habis. Makanya tadi saya sampaikan kalau kita pemula yang belum paham banyak risiko ini tadi, lebih main aman kalau kita belikan emas dan belikan tanah. Kecenderungan grafiknya adalah naik terus. Saham Pak bisa naik berkali-kali lipat, iya betul Bu, tapi itu risikonya lebih tinggi. Kita mungkin dalam tahun ini grafiknya naik terus, saya setuju. Tapi bisa jadi, contohnya di saat krisis 98 kemarin itu, harganya yang tinggi langsung hilang harga itu dan investasinya menjadi hilang. Jadi uang kita pun akan tergerus habis. Jadi risiko itu yang harus dipahami. Jadi mungkin itu. Jadi kalau saya diminta sarannya untuk kita yang belum tahu tentang risiko itu, maka main aman dulu. Nanti kalau ilmunya sudah banyak, sudah paham risiko, ya nggak apa-apa. Kalau saya hilang-hilangan, nanti nggak ada masalah. Nah itu silakan bermain yang risikonya tinggi. Tapi kalau kita masih, jangan hilang ini, naik sedikit aja, yang penting naik terus. Cari investasi yang aman. Jadi saya Insya Allah saya punya ilmunya Pak. Monggo kalau sudah paham itu dan sudah resikonya bisa ditahan, atensinya kita menerima resiko itu tidak ada masalah. Jadi kita sudah tahu skenario terburuk. Jadi kalau kita nyimpan itu apa, itu sudah paham, nggak ada masalah. Tapi kalau belum, kita cari yang aman dulu saja. Iya, kalau di saham, untuk emas kan namanya angtam. Ya memang angtam pun resikonya banyak seperti itu. Tapi kalau kita Antam yang enggak lah, Mbak. apa? Antam enggak, soalnya aku juga pemakai Antam, Mbak. Itu enggak ada resiko yang signifikan kok. Kalau naik juga naik sedikit, kalau turun pun juga enggak banyak Kak, Mbak. Iya betul, ada kenaikan dan penurunan. Maksudnya itu kan dia perusahaan paling baik lah istilahnya kayak gitu. Memang saya ngambilnya perbankan karena perbankan itu kan lebih baik begitu. Tapi nggak semua perbankan seperti itu. Kita pilih-pilih aja. Kalau macam sekarang untuk investasi kalau di saham mungkin Bank Jabar, Bank Jatim, kayak macam BBRI, BBCA, BBNI itu deh. Insya Allah untuk jangka panjang bagus. Seperti itu aja Bapak. Ya,
sekali lagi saya sampaikan, kalau bisa saham yang kita belinya di bank, itu semuanya kita percayakan kepada pihak ketiga. Jadi dipegang bank. Kalau misalkan bank ada masalah, kolaps apa, wah kita untuk ikut hilang. Tapi kalau kita beli emas yang kita pegang, risiko itu kita pegang sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, hubungannya dengan risiko. Kalau kenaikan return-nya atau keuntungannya jelas memang lebih tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Jadi orang per orang itu memiliki tingkat kerentanan atau ketahanan terhadap risiko itu berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa memaksakan itu harus apa biar apa, enggak. Karena ketahanan dengan risikonya itu berbeda. Saya tadi sampaikan hati-hati. Karena apa? Karena paling tidak kita beli itu menyimpannya itu di orang lain. Kalau orang lain ada masalah, kita akan ikut bermasalah. Tapi kalau kita berinvestasi yang itu berada di dalam kontrol kita, maka tingkat keamanannya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya emas, tanah yang sudah dikontrol sendiri, Pak. Gimana? Kalau menurut saya mending tanah aja sih. Tanah itu sekarang beli, besok tahun udah naiknya tinggi. Orang tanah saya aja itu udah ditawar 2 kalinya. Baru beli di bulan kemarin, di Januari. Jadi kita kembali ya, judul kita malam pada hari ini adalah ya cara cerdas berinvestasi. Jadi siap orang sudah punya bisnis boleh, tapi ini kita memprioritaskan ya, tujuannya memprioritaskan mana yang lebih aman, mana yang lebih kecil resikonya. Jadi boleh yang sudah saham bisnisnya boleh, tapi dipelajari ilmunya. Tapi kalau suruh pilih mana yang lebih aman, itulah yang diambil. Oke, karena waktunya sudah mulai terus berjalan. Terima kasih ya. Bisa mohon maaf tadi ke riset. Jadi teman-teman siswa-siswi di CLC BJI rasanya sudah cukup. Ini cukup menarik nih. Jadi Pak Beni nanti mohon kesediaan waktunya untuk lain waktu mengisi kembali ya, karena masih banyak nih yang jadi pertanyaan buat teman-teman. Kesimpulannya, cari bisnis yang aman ya. Yang paling aman itu adalah di emas dan di tanah. Dan Pak Beni kalau boleh, ini teman-teman siswa ini ingin sekali mendapatkan sertifikat. Jadi kalau nanti dilaporkan oleh dari Universitas Muhammadiyah Gresik bisa memberikan, alhamdulillah. Dan Pak Beni juga demikian, habis selesai ini langsung kami sudah buatkan sertifikatnya sebagai bukti terima kasih kami. Tidak bisa kami memberikan apa-apa, sebagai tanda terima kasih kami memberikan sertifikat pemateri di seminar dan webinar kali ini bagi PMI yang tergabung di CLC Bakti Jaya Indonesia. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan saya yakin ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semua guna mempersiapkan diri kembali ke tanah air. Kita akhiri, saya kembalikan dulu ke Bu Lia sebagai MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lia silakan. Sama-sama. Ditutup dulu. Baik Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmunya sangat bermanfaat sekali ya, membuka mata hati dan pikiran mungkin bagi yang belum memahami apa sih gitu investasi dan lain sebagainya, sudah dipaparkan penjelasannya oleh Bapak Beni Komara dan juga Bapak Bambang Nur Fauzi. Semoga webinar pada malam hari ini Allah berkahi, ilmunya Allah sampaikan kepada kita semua ya, sehingga bermanfaat ketika kita akan melakukan sebuah usaha. Saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Beni Komara, Bapak Bambang Nur Fauzi, Bapak Mariono, dan juga Ibu Mujati, serta para siswa-siswi CLC Bakti Jaya Indonesia yang sangat antusias sekali untuk menghadiri webinar ini. Dan saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan mungkin dalam penyampaian.
Baiklah, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin secara bersama-sama untuk mengakhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan mari kita tutup webinar ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Beni, terima kasih Pak Beni ya. Pak Beni, makasih teman-teman, makasih ya. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Padahal masih banyak tulis. Terima kasih Miss Lia. Nanti ya berseri ya nanti ya. Kabar ya. Ya. Iya, siap Pak. Selamat beristirahat semuanya. Ya, terima kasih Bu Leli. Terima kasih Miss Lia. Terima kasih. Sama-sama. Wan An. Wan An.